untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Belum secara hukum, secara politik, psikologis, saya kira itu merupakan ekspresi dari niat baik Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah korupsi yang nampaknya hampir membuat frustasi ya. Karena semakin lama, semakin membesar, kemudian kasus-kasus yang ada tidak bisa ditangani dengan tuntas. Oleh sebab itu kita harus hargai. Tetapi menurut saya itu berisiko ya. Kalau misalnya memaafkan korupsi, lalu apalagi dengan diam-diam, lalu asas pemerintahannya yang dua saja menyangkut akuntabilitas. Pertanggungjawabannya gimana? Siapa yang melapor dan korupsi apa dan apa jumlahnya benar. Lalu asas transparansi juga bagaimana? Nah, belum lagi bertentangan dengan undang-undang misalnya. Kalau bertentangan dengan undang-undang sih ya gampang dibuat undang-undang baru kan gitu kan. Tetapi itu tadi transparansi dan akuntabilitasnya tidak bisa dijamin. Dan belum tentu orang mengaku juga korupsi kan gitu. Oleh sebab itu saya kira ya kita hargai itu bagian dari pernyataan Pak Prabowo yang katanya nanti akan berbuat sesuatu yang bisa dilihat sesudah 6 bulan. Oke? Tapi menurut pimpinan Komisi 3 dari pihak Gerindra, Pak Mahfud, ini merupakan bagian dari tindak lanjut perampasan aset dari pihak koruptor sehingga bisa dikembalikan ke tanah air. Itu konsisten nggak Pak? Sementara berarti undang-undangnya belum masuk prolegnas. Berarti begini, berarti itu menyangkut ketentuan di dalam konvensi PBB, UNCSC, United Nations Convention Against Corruption itu memang ada bab 5 pasal 53 memungkinkan perampasan aset koruptor di luar negeri. Berarti itu menyangkut luar negeri. Tapi menurut saya ini bukan soal luar negeri aja. Kan yang banyak korupsi dalam negeri juga. Lalu mau diselesaikan secara diam-diam dan sebagainya gitu. Nah kalau soal undang-undang belum ada ya disahkan aja undang-undang perampasan aset kan bisa begitu. Tetapi sebenarnya jadi itu memang PBB dulu pada tahun 2003 ketika membuat konvensi anti korupsi itu memang mengatur itu. Karena di setiap negara itu pada waktu itu setiap tahun negara-negara yang hartanya dilarikan ke luar negeri itu sampai 20 sampai 30 miliar US dollar dilarikan ke luar negeri dan tidak bisa kembali. Oleh sebab itu pendekatannya di luar negeri itu perdata. Nah, sedangkan korupsi di sini kan pidana. Nah, dan harus mengubah beberapa undang-undang. Nah, gini. Itu ya tanggapan langsung. Kita tanggapi itu dengan baik sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan korupsi. Tapi pada tahun 2003 sebenarnya saya sudah menulis alternatif penyelesaian korupsi itu berdasar pengalaman negara-negara lain. Satu, alternatif lustrasi seperti yang dilakukan oleh Latvia dan beberapa negara. Semua pejabat copot aja dulu dengan undang-undang. Diasumsikan pejabat yang eselon 2, 3 dan mantan menteri copot, tidak boleh berpolitik, tidak boleh di pemerintahan misalnya selama 5 tahun. Beres. Itu alternatif pertama, itu namanya pemotongan generasi. Itu banyak di berbagai negara. Tapi waktu itu saya gagas ketika saya sebentar menjadi Menteri Kehakiman. Di awal pemerintahan di akhir pemerintahan Gus Dur menjelang pembentukan kabinet Bu Mega. Saya pernah jadi menteri sebulan lah kira-kira kehakiman. Menteri Kehakiman itu merangkap Minhan waktu itu. Itu namanya lustrasi. Tapi kalau enggak, tiru Afrika. Pardon. Lustration versus pardon. Pemaafan sudahlah diputihkan, tapi sesudah dia bekerjalah dengan baik. Gitu. Nah kita di Indonesia pada waktu itu enggak berani.
Ya, kalau mau lakukan lustrasi, siapa yang mau lustrasi? Yang harus membuat undang-undang lustrasi itu semua orang yang harus dipecat pada waktu itu. Nggak jalan kan? Atau gitu, pemaafan juga takut kepada gerakan reformasi saat itu. Kenapa kok mau menaafkan kita reformasi itu untuk menindak para koruptor gitu? Sehingga lalu seperti sekarang nih berjalan sampai belasan tahun dan sebagainya, kita tindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada kalanya berhasil, di saat-saat awal adanya KPK itu banyak hasilnya, tapi kemudian melemah, lalu sekarang kita sedang mencari jalan lagi. Sementara menurut saya ya tindakan tegas lah, backing-backingan supaya Pak Prabowo kan sudah bilang, jangan ada pejabat yang membackingi kasus. Itu gampang kok, kasus-kasus yang macet tuh dibuka aja, siapa nih backingnya. Kok tidak transparan? Iya toh. Ada orang menyerahkan uang ke aparat penegak hukum, koruptornya enggak ada, korupsinya ada di atas meja. Masa? Gitu kan? Nah, seperti itu berarti ada backing kan? Entah di aparat penegak hukum, entah di luar yang sangat kuat bisa menekan aparat penegak hukum. Dan itu banyak sekali kasus seperti itu. Gitu. Tapi bukankah membuat koruptor itu jadi tidak jera ya Pak Mahfud, kalau seandainya dengan mengembalikan uang yang dicuri lalu kemudian hukumannya ditiadakan kan? Nah, itu risikonya. Itu risikonya. Oleh sebab itu sebenarnya pengembalian tindakan hukum yang tegas itu selama ini tidak meniadakan perampasan aset kok. Iya kan? Orang yang sudah dihukum itu kalau divonis orang sekian kan disita hartanya. Itu aset bagi yang sudah terbukti secara hukum udah disita semua, dirampas, dilelang. Nah, yang dimaksud perampasan aset di dalam undang-undang itu adalah mereka yang belum bisa diadili. Misalnya, pelakunya lari, hartanya ada. Sita aja untuk negara. Gitu. Atau orangnya lari gitu, kemudian sitanya dibagi-bagi oleh orang lain gitu. Nah, itu kan diselesaikan dulu menurut undang-undang perampasan aset. Itu beda. Kalau perampasan aset dalam arti mengembalikan harta-harta hasil korupsi itu udah banyak, sudah triliunan diambil oleh Kejaksaan Agung, dilaporkan ke negara, sudah oleh KPK apalagi banyak gitu. Jadi banyak orang nggak paham undang-undang perampasan aset itu seakan-akan kalau orang dihukum lalu asetnya dibiarkan. Enggak. Orang dihukum asetnya diambil, selama ini juga banyak dan triliunan. Ya. Maksud saya kalau undang-undang perampasan aset mau ditindaklanjuti bukan itu, bukan orang minta maaf lalu diambil hartanya, nggak bisa, gitu. Undang-undang perampasan aset itu yang tidak bisa diadili ambil dulu, seperti dalam perjanjian perdata jangan sampai dijual-jual sebelum perkaranya selesai, itu undang-undang perampasan aset.